Tapi aku rasa ada sial-sialnya si PSG ini. Mereka berhasil membuat 45 shoot di 2 pertandingan melawan Dortmund, tapi nggak bisa cetak satupun gol. Lagian yang namanya Ramos itu emang udah paling bener jadi back, malah coba-coba jadi striker. Oke Besti, di video kali ini aku mau hahahihiin hasil leg kedua semifinal Liga Champions yang baru saja selesai. Langsung aja nggak usah lama-lama, kita ke pembahasan pertama. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya Besti. Aku mulai dulu dari pertandingan hari Rabu PSG menjamu Borussia Dortmund. Tim yang akan menggelar karpet merah buat lawan mereka di final nanti. Seperti yang kalian ketahui kalau match PSG versus Dortmund ini ulangan match fase grup di mana mereka berada di grup yang sama. Waktu itu Dortmund gak bisa menang dari PSG. Di kandang PSG kalah 2-0, di kandang sendiri imbang 1-1. Tapi ini adalah sepak bola, Besti. Sepak bola bukan matematika yang 1 tambah 1 pasti 2. Loh, bukannya buat Arsenal sepak bola kayak matematika ya? Kayak matematika gimana? Ya, musim kemarin peringkat 2 di Liga. Musim sekarang juga peringkat 2. Sebelum-sebelumnya ketemu Munchen di babak knockout Liga Champions gugur. Dan sampai sekarang juga masih gugur. Iya juga ya, itu mah emang klubnya aja yang lawak, Besti. Balik lagi ke PSG versus Dortmund. Di 2 pertemuan di fase grup Dortmund memang nggak bisa menang dari PSG. Tapi di 2 match semifinal belum tentu hasilnya begitu. Leg pertama berlangsung di Signal Iduna Park di mana Dortmund menang dengan skor 1-0 melalui gol tunggal Niklas Füllkrug di menit 36. Meski kalah di leg pertama, rasanya PSG masih diunggulkan untuk lolos ke final karena leg kedua mainnya di Parc des Princes. Iyalah, 2 gol doang mudah buat Mbappe. Di final Piala Dunia aja dia bisa cetak 3 gol ya kan. Tapi kembali lagi, ini sepak bola bukan matematika Besti. Di final Piala Dunia Mbappe bisa cetak 3 gol. Di 2 match semifinal UCL ternyata Mbappe nggak bisa cetak satupun gol. Ya, bermain di Parc des Princes dan harus mengejar ketertinggalan 1 gol tentu membuat PSG langsung mengambil inisiatif serangan. Tapi solidnya lini pertahanan Dortmund nggak bisa ditembus oleh PSG. Babak pertama pun berakhir dengan skor 0-0. Babak kedua baru berjalan 5 menit, justru Dortmund yang berhasil mencetak gol melalui sundulan Hummels. Unggul agregat 2-0 membuat Dortmund makin rapat bertahan. Iyalah, kalau parkir bis di 2 babak leg pertama dan 1 babak leg kedua bisa nggak kebobolan, apalagi kalau parkir pesawat tank kontainer, pasti makin pusing lah Mbappe and friend. Meski begitu, PSG bukan tanpa peluang, Besti. Mereka dapat 2 peluang emas yang sayangnya masih kena tiang. Itulah, aku juga bingung sama pemain PSG. Asik ngincer tiang mulu. Di leg pertama 2 kali kena tiang. Di leg kedua 2 kali kena tiang. Sebenarnya mereka tahu konsep main bola nggak sih? Yang namanya main bola, gol dihitung kalau bolanya masuk gawang, bukan cuma geterin tiang. Kalau getarin tiang doang dianggap gol, Indonesia udah kalah 6-0 waktu lawan Uzbekistan. Tapi aku rasa ada sial-sialnya si PSG ini. Mereka berhasil membuat 45 shoot di 2 pertandingan melawan Dortmund, tapi nggak bisa cetak satupun gol. Lagian yang namanya Ramos itu emang udah paling bener jadi back, malah coba-coba jadi striker. Pertandingan berakhir, Dortmund berhasil menang dengan agregat 2-0 dan tinggal menunggu Madrid atau Munchen yang akan digelarin karpet merah di final nanti. Ini aku bukan ngeremehin Dortmund ya Besti, tapi aku rasa semua orang juga dari awal yakin kalau juara Liga Champions musim ini pasti dari bagan Munchen, City, atau Madrid. Loh, kan ada 1 klub lagi dari bagan itu. Iya, aku tahu ada Arsenal, tapi di sini kan aku ngomongin juara. Emang kalian ada keyakinan Arsenal bisa juara? Di Liga Champions, jangankan ketemu Dortmund, ketemu Ipswich Town pun aku rasa Arsenal tetap kalah. Lanjut ke semifinal satu lagi, Madrid menjamun Munchen di Bernabeu. Leg pertama berakhir dengan skor 2-2 di mana 2 gol Madrid dicetak oleh Vinicius Junior di menit 24 dan penalti di menit 83. Sementara gol Munchen dicetak oleh Leroy Sané di menit 53 dan penalti Harry Kane di menit 57. Karena sekarang udah nggak ada aturan gol tandang, maka leg kedua sama dengan 0-0. Pertandingan di leg kedua kurang lebih berjalan seperti leg pertama. Kedua tim saling jual beli serangan,
Tapi sampai babak pertama selesai masih belum ada gol tercipta. Di babak kedua, Munchen sebagai tim tamu berhasil mencetak gol terlebih dulu. Sepakan keras calon bek kiri Madrid musim depan si Alphonso Davies di menit 68 tidak mampu ditahan oleh Lunin. Agregat pun menjadi 2-3 untuk keunggulan Munchen. Wah, apakah ini pertanda tim tamu yang akan lolos? Di pertandingan sebelumnya, PSG versus Dortmund babak pertama 0-0. Babak kedua, Dortmund sebagai tim tamu berhasil cetak gol lebih dulu. Persis kayak Madrid versus Munchen ya. Memangnya final UCL 2024 nanti mainnya di mana sih? Oh, Wembley Stadium. Terakhir final Liga Champions di Wembley itu Dortmund ketemu Munchen. Wah. Apakah ini sebuah pertanda? Apakah ini... Ini Madrid, Besti. Jangan samakan dengan PSG. Biasakan nonton Madrid sampai selesai. Jangankan 22 menit waktu tersisa, 2 menit pun cukup buat Madrid buat comeback. Dan bener aja, Madrid cuma butuh 2 menit buat comeback setelah Jose Lu cetak 2 gol di menit 88 dan 90 plus 1. Pertandingan berakhir dan Madrid pun lolos ke final dengan keunggulan agregat 4-3. Ya, nggak heran lah ya. Di masa prime-prime-nya Munchen aja selalu kesusahan kalau ketemu Madrid. Apalagi sekarang Munchen yang sering lawak. Lagian waktu final Der Klassiker 2013 di Wembley, semifinalnya itu Munchen ketemu Barcelona dan menang tipis dengan agregat 7-0. 7-0 tipis dari mananya? Ya tipis lah, orang di zaman Covid pertandingan cuma dilangsungin 1 leg bisa menang 8-2. Sementara Dortmund bisa lolos ke final di 2013 karena menang dari Madrid dengan agregat 4-3. Nah, mungkin kalau semifinal kali ini juga Dortmund versus Madrid dan Munchen versus PSG, bisa aja skema itu terjadi. Tapi bisa aja, artinya belum tentu bisa ya Besti. Karena aku sih yakin kalau semifinalnya kayak gitu juga Madrid tetap bakal lolos ke final. Oke Besti, itu saja dulu video kali ini. Kalau suka jangan lupa di like dan klik tombol subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya Besti. Goodbye.